So what do you think? Apa menurut Ibu ketika Ibu dikaitkan bahwa Ibu memang mau maju 2024? Rosi, kamu tuh kan udah tahu negeri ini tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan. Dapat karangan bunga dari Susi Pujiastuti dan Anies Baswedan. Fahri Hamzah prediksi Susi akan jadi cawapres Anies. AHY gimana dong? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi ya kita juga nggak peduli sih siapapun pasangan Anies, karena mau dipasangkan sama pelawak kek, pejabat kek, sepatu bot kek, potensi Anies untuk gugur di pencalonan itu sangat besar. Karena koalisi 3 partai ini ikatannya sehalus jarum benang yang ditarik dikit langsung putus berantakan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti pemberian karangan bunga dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2018 lalu. Dia menyentil Susi Pujiastuti yang bisa berpotensi menjadi pasangan politik dari calon Presiden Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam akun Twitter pribadinya pada Minggu 12 Juni 2023. Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP memberikan kewenangan penuh kepada Anies Baswedan menentukan cawapres pendamping pada Pilpres 2024. Cawapres Anies disebut Nasdem bakal menjadi kejutan. Menurut Wasekjen, Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Jakfar Siddiq, mengumumkan cawapres Anies akan memberi kejutan yang saat ini masih terus digodok agar mendapatkan figur terbaik. Bukan hanya untuk partai pengusung, tetapi untuk Indonesia seutuhnya. Jakfar Siddiq juga menegaskan bahwa semangat memberikan otoritas penuh kepada Anies untuk memilih cawapresnya tertuang di dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Pernyataan Fahri itu kemungkinan bisa saja terjadi. Jika memang Anies memilih cawapres di luar partai koalisi perubahan, tentu ada pihak yang tidak terima. Partai Demokrat sebagai pihak yang getol tentu tidak rela karena lebih memilih AHY. Demokrat akan melakukan apa saja demi AHY jadi cawapres. Dan jika terus berlangsung seperti ini, sudah pasti tidak ada ujungnya. Sebenarnya AHY memiliki kelebihan sebagai cawapres dari Susi Pujiastuti, yakni punya partai dan figur yang menjadi idola kaum milenial. Begitupun yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, bahwa AHY kemungkinan besar akan menjadi cawapres Anies lantaran Demokrat punya posisi tawar yang kuat, serta memiliki elektabilitas partai. Namun ini juga masalahnya, meskipun sudah berjuang total dan menjilat, Partai Demokrat tetap saja tidak mampu meyakinkan PKS dan Nasdem agar koalisi perubahan mengusung pasangan Anies AHY. Lantas apa yang membuat AHY tidak dianggap itu? Karena tidak ada untungnya buat Anies, seperti tidak mampu menambah elektabilitas. Padahal elektabilitas politisi yang dekat dengan kelompok 212 tersebut cukup rendah, bahkan lebih rendah dari elektabilitas Ganjar dan Prabowo. Logikanya sederhana saja, kalau seandainya PKS dan Nasdem yakin duet Anies AHY akan menang, maka kedua partai itu tidak perlu lagi menyebut nama-nama cawapres potensial lain. Ibarat Hamis Daud yang sudah punya istri Raisa, ngapain juga dia mau cawe-cawe cari perhatian Ratna Sarumpait atau Neno Warisman? Sementara posisi cawapres sangat penting bagi Partai Demokrat. Pertanyaannya, kenapa? Karena perolehan suara partai itu terus turun Ferguson sejak pemilu 2014 silam. Dan kalau tidak dapat kotel efek, perolehan suara Partai Demokrat sulit meningkat. Untuk mendapatkan kotel efek itu, syaratnya memang AHY harus jadi cawapres, tidak bisa diganti dengan syarat yang lain. Jadi, AHY terpilih sebagai cawapres atau tidak pada pemilu 2024 mendatang, itu akan menentukan masa depan Partai Demokrat. Bahkan, meskipun AHY memuji Anies setinggi langit pun, itu nggak akan ngaruh apa-apa. Yang ada malah ia terkesan menjilat mantan gubernur DKI tersebut. Lalu kenapa nggak ngaruh? Karena penentu cawapres bukan Wan Anies, tapi Surya Paloh. Bisa saja Anies setuju, AHY jadi wakilnya pasca dipuji tersebut. Tapi kalau Paloh nggak setuju, ya nggak akan pernah jadi cawapres bro. Jadi kalau AHY mau berhasil sih, dapat tiket calon RI 2, arahkan bibir ke Nasdem, jilat jambang dan brewok Surya Paloh dengan penuh semangat.
karena sejatinya dialah key person dalam koalisi perubahan. Bagaimana kalau menurut Anda? Anda udah ke berapa kota sejak November diumumkan sebagai baca pres? Mungkin hampir 70-an ya. 70-an kota lebih, ya? 70-an kota. Yang bayarin siapa? Belak-belakan, Anies Baswedan ungkap siapa sosok bohir yang biayai kampanyenya. Ternyata ada oligarki di belakangnya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tergantung, Biayanya. mayoritas dari Nasdem. Pasti bohir semuanya. Semua proses pemilu yang tidak ada sumber pendanaan terbuka yang resmi yang dikumpulkan oleh kandidat, maka pasti bersumber dari sumber yang tidak jelas. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Anies Baswedan dan buzzernya itu memang terlalu naif, mengecam keras oligarki, tapi dengan lantang mengakui modal-modal safari politik digelontorkan para relawan berkedok bohir. Lalu, akankah publik percaya dengan bualan Anies ini? Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan buka-bukaan siapa yang mendanai perjalanannya selama ini ke berbagai daerah di Indonesia. Sejak dideklarasikan Nasdem awal Oktober 2022 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah mengunjungi sekitar 70 kota. Dia mengakui mayoritas yang membiayai lawatannya tersebut adalah partai besutan Surya Paloh tersebut. Tergantung, mayoritas dari Nasdem. Jelasnya dalam wawancara dengan jurnalis senior Uni Lubis sebagaimana ditayangkan di akun YouTube @AnisBaswedan, dilansir pada Senin 5 Juni 2023. Lantas Anies pun mengungkap jika acara-acara yang dilakukan itu adalah acara yang hampir semua sifatnya desentralistik. Atau dengan kata lain, menurut Anies pembiayaan safari politik tidak hanya dilakukan oleh pengurus Nasdem pusat, melainkan pengurus partai Nasdem daerah juga turut serta membiayai lawatan Anies tersebut. Dan tak ketinggalan para relawan-relawan Anies di daerah juga ikut serta membantu. Saat ini, katanya menambahkan terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Semua grup-grup relawan ini adalah swakarsa, swakarya, dan mereka self-funding di mana-mana. Itu yang membuat saya merasa ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil yang harus saya emban. Webermaster dan doktor jebolan Amerika Serikat ini. Sementara kalau kunjungan melalui perjalanan darat, lanjut Anies, yang tampak mengenakan batik berwarna hijau ini. Dia merogoh dari kocek sendiri untuk mendanainya. Sedangkan terkait pendanaan dari Demokrat dan PKS, Anies menjelaskan sejauh ini keduanya belum masif melakukan kegiatan di daerah-daerah. Karena setelah PKS dan Demokrat mendeklarasikan dukungan, langsung memasuki bulan puasa. Demokrat dan PKS ini baru akan menggelar banyak kegiatan setelah Lebaran. Meskipun Anies sendiri sudah beberapa kali menghadiri acara PKS dan Demokrat di daerah. Namun yang jadi pertanyaan sekarang, dari mana Nasdem memperoleh uang sebanyak itu untuk membiayai lawatan mantan Menteri Pecatan Kabinet Jokowi tersebut? Padahal kita tahu, safari politik Anies itu nggak kaleng-kaleng kelasnya. Ya bisa dilihat lawatan keliling Indonesia pakai jet pribadi. Bahkan sampai bikin acara jalan sehat, terpresnya umroh segala. Semakin menaruh curiga lagi ketika Anies menyebut terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Jadi secara tidak langsung, Anies ini mengakui ada bohir-bohir yang memang dermawan membiayai lawatannya tersebut. Ia mengakui bahwa kuatnya peran relawan berkedok bohir itu membuat dirinya terbantu soal modal-modal selama safari politik. Dan ini jelas bahwa Anies dan kelompoknya memang terlalu munafik, teriak anti-oligarki, tapi nyatanya pakai bohir oligarki. Bahkan pegiat media sosial, Denny Siregar, secara belak-belakan singgung sosok bandar di balik renggangnya hubungan koalisi Nasdem, PKS, Demokrat dalam mendukung Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024. Melalui channel YouTube Cokro TV, Denny menduga salah satu penyebab renggangnya koalisi tersebut karena uang. Ia mengatakan hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi, sementara PKS dan Demokrat dalam 10 tahun terakhir berada di barisan oposisi, sehingga mereka sama sekali tidak menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering dan mereka bergantung pada para bohir.
Denny pun juga mengungkap para bandar itu berasal dari kalangan pengusaha yang selama ini dikecam para pendukung Anies, yakni para oligarki. Dia mengatakan para capres termasuk Anies harus mendekati para bohir tersebut. Meski demikian, menurut Denny, para bohir itu tidak bergantung pada satu capres saja. Mereka selalu pasang di 2 kaki atau bahkan 3 kaki. Jadi siapapun yang menang, mereka tidak akan terlibas. Ya, memang ironis ketika melihat Anies selalu banyak ngeles soal bohir, tapi kenyataannya pembiayaan safari politiknya pakai uang bohir juga. Kan sudah saya katakan bahwa Anies tidak layak jadi presiden, bukan karena saya mendiskreditkannya, melainkan betapa bahayanya jika seorang Anies Baswedan beneran jadi presiden. Bagaimana kalau menurut Anda?